Selamat sore, saya Fernando Stanggang Green TV. Ketemu lagi kita dalam perbincangan obrolan yang sangat menarik, yang akan membuka wawasan kita tentang pribadi-pribadi atau sosok orang yang mempunyai kerinduan, mempunyai motivasi untuk Samosir yang lebih baik. Hari ini kita kedatangan narasumber kita, yaitu Bapak Freddy Situmorang, sarjana hukum, master hukum, yang dikenal dengan slogan Energi Baru Samosir. Langsung saja kita sapa Horas, Pak Freddy Situmorang, apa kabarnya? Bapak Fernando Sehat, Bang? Sehat. Oke. Terima kasih sebelumnya mau ngobrol dengan Green Berita. Baik, terima kasih. Dan ini sebuah kehormatan bagi kita bisa bersama dengan para orang-orang yang ingin membangun Kabupaten Samosir lebih baik lagi. Salah satunya adalah Freddy Situmorang. Yes. Jadi Green Berita membuka ruang bagi setiap orang yang ingin ngobrol, yang ingin diskusi tentang Samosir lebih baik lagi. Nah, langsung saja Amang Freddy Situmorang. Nah, ini kan masyarakat Samosir sudah mulai bertanya-tanya ini. Siapa Freddy Situmorang? Freddy Situmorang, siapa dia? Okay. Itu yang saya dengar. Makanya tadi saya telepon Abang Freddy, minta waktu untuk ngobrol, tapi ternyata dikasih waktu. Terima kasih sebelumnya nih, Abang Freddy ya. Baik. Nah, kami mau bertanya nih, Pak Freddy Situmorang. Sebelum memulai menjumpai masyarakat warga Samosir, pengen tahu nih sebenarnya siapa sih sebenarnya sosok Freddy Situmorang? Boleh nggak dijelaskan dari mulai mungkin pendidikannya, SMA-nya di mana? Mana tahu dari satu SMA kan, baru kuliahnya di mana, S2-nya di mana, dan sekarang usahanya apa, gitu kan? Dan juga tentu sang istri. Mungkin bisa dijelaskan kepada kepada sahabat Green Berita sore hari ini. Silakan. Baik, terima kasih kepada Abang Boru dari Fernando Stanggang. Ya, tadi pertanyaannya siapa sih Freddy Situmorang? Siapa Freddy Situmorang? Karena kan kita lihat ini kan sosok baru yang muncul di Samosir ini. Iya. Dengan slogan namanya energi baru. Energi baru Samosir. Energi baru Bahkan Samosir. Sepandunya sudah saya lihat nih. Terus di media sosial juga sudah saya lihat, beritanya juga sudah ada di media-media ya. Iya. Ya. Yang perkenalkan, nama saya Freddy Situmorang, SAMH. Saya sekarang lahir itu di Kota Medan, tapi kampung saya itu ada di suatu desa kecil di Samosir ini. Oh iya, di mana tepatnya? Desa Buntu Mauli, Dolok Martahan, Rasangbosi. Rasangbosi ya. Iya. Oh, Kecamatan Sitiutio. Nah, saya berasal dari situ, opung saya juga berasal dari situ. Dan kecil saya juga sering menikmati Samosir itu di Rasangbosi. Bahkan sekarang saya dengar sudah membangun sebuah tempat wisata juga ya. Ada penginapan kecil-kecilan kita bangun sedikit. Sebagai bagian daripada pembangunan dari Samosir ini juga kan. Baru saya ini merupakan lulusan dari Universitas Katolik Parahyangan. Kalau SMA-nya di mana dulu? SMA saya di Santo Mas 1 Medan. Santo Mas 1 Medan ya? Iya. Dari Santo Mas 1 Medan, saya dari SD sampai SMA itu besar di Medan. Jadi setelah lulus SMA, saya menekadkan tekad, saya merantau. Saya izin ke orang tua. Oh iya. Saya merantau, puji Tuhan saya diterima kuliah di Bandung. Di Bandung? Di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Oh, di Fakultas Hukum Universitas Parahyangan. Iya. Berarti satu alumni sama Oman Paris Utapea ya? Oman Paris Utapea. Banyak lagi situ ya? Oman Paris Utapea, OC Kaligis ya. Itu salah satu senior satu alma mater saya juga. Ya. Dan dalam pekerjaan juga pernah satu sidang lah. Saya dari sisi penggugat, kantor beliau dari sisi tergugat. Oke. Dan saya lahir pada tahun 1989. Iya. Pada saat ini juga saya sudah menikah pada tahun 2015. 2015 sudah menikah ya? Sudah menikah. Sudah menikah di tahun 2015. Kalau sekarang kalau 89 berarti umurnya 35. Masih 34 tahun. 34 jalan 35 ya. Dan 35 tahun ini. Nah, kalau menikah berarti umur 30 kemarin tuh ya, 29. Umur 26. 26 tahun udah sudah menikah.
Sudah menikah ya, 2015 ya. Ya Oke. puji Tuhan dapat dua-duanya di umur 26 tahun. Iya. Datang Iya. Boru Rajai, Burini Rajai. Borini Rajai, Boru Sinaga. Boru Sinaga. Boru Sinaga ini juga asalnya dari Samosir. Dari Samosir juga ya. Asalnya dari Samosir itu dari Sirait, Dari Sirait. Oh, Sirait. Kecamatan Palipi. Kecamatan Palipi. Sorry, Kecamatan Ninggolan tidak salah ya. Oh ya, Ninggolan. Iya, Sorry. Kecamatan Ninggolan. Iya. Ya, Sirait termasuk Kecamatan Ninggolan. Saya menikah di tahun 2015 dan sebelum menikah juga saya mengambil namanya S2. S2. di Kenapa mengambil S2? Apakah bekerja di mana? setelah lulus dari kuliah S1, Iya. saya memberanikan diri untuk namanya mencoba keberuntungan lah kok bahasanya sekarang. Iya. Mencoba keberuntungan di ibu kota. Iya. Saya memberanikan diri, saya coba mencoba keberuntungan. Saya mengambil namanya pendidikan advokat. Iya. Setelah pendidikan advokat saya ujian, dan puji Tuhan saya lulus. Iya. Kemudian saya dilantik. Dilantik. Oke. Nah, oke. Kalau boleh tahu, disumpah untuk menjadi seorang advokat, pengacara, itu tahun berapa ya? Tahun 2016 2016 ya. 2016 saya disumpah sebagai advokat. Sebagai advokat. Sebagai advokat. Langsung praktek ya? Oh tidak, jadi sebelum menjadi advokat, saya itu bekerja sebagai legal contract Legal kontrak ya. di suatu bank, ya termasuk bank besar juga di Indonesia ya, Oke. Bank Danamon. Oke. Saya sebagai legal contract. Iya. Kemudian saya juga pernah sebagai legal advisor juga Iya. di salah satu perusahaan asing. Oh, Yang pusatnya itu di Vienna, Swiss. Vina Swiss. Saya sebagai legal advisor di situnya. Iya. Dan saya fokus di advokat itu di tahun 2018. 2018. Saya langsung memberanikan diri untuk membuka kantor langsung. Kantor sendiri ya? Iya. 18 ya. Saya membuka kantor, saya membangun tim. Saya punya komitmen. Iya. Kalau belum dijalani kita nggak tahu apa. Iya. Kalau tidak dicoba, siapa yang tahu ombaknya setinggi apa ya? Pengacara senior itu juga ya tidak langsung punya klien yang banyak dong. Iya. Dan bagaimana kita namanya meng-create kliennya, membuat suatu klien nyaman kan itu hal yang ini. Baik. Nah, 2018 tapi ambil S2 juga katanya. Ambil S2. Nah, ambil S2 itu saya di tahun 2014. 2014 justru. 2014 saya ngambil S2. Sebelum menikah berarti ya? Sebelum menikah. Iya. 2014 saya ngambil S2 di Universitas Atmajaya Indonesia. Atmajaya Jakarta ya. Saya lulus di tahun 2015 dengan predikat cum laude. Cum laude. Wow, keren sekali. 1,5 tahun saya selesaikan. Itu saya sambil bekerja juga. Sambil bekerja juga itu ya? Sambil bekerja, saya ingat sampai saya izin ke atasan saya pengen kuliah. Untungnya puji Tuhan saya dikasih izin. Oleh perusahaan ya? Iya, oleh perusahaan saya dikasih izin untuk berkuliah dan saya menyelesaikan 1,5 tahun perkuliahan itu S2 dengan predikat cum laude. Cum laude juga. Kalau S1-nya berapa tahun? S1 ya memang agak lama. Agak lama ya. Iya. Belum banyak organisasi mungkin. Masih organisasi. Kebanyakan organisasi kampus jadi ya. iya. Iya. Karena kebetulan kita sama-sama di Bandung nih. Oke. Baik. Nah, setelah tamat kemudian menikah dan sekarang jadi pengacara. Berarti sudah cukup punya klien yang banyak juga nih ya. Lumayan ya. Sudah ada beberapa perusahaan yang malah membayar atau memakai jasa saya itu bulanan. Bulanan ya. Jadi ada nggak ada case, terkenal namanya retainer. Retainer ya. Iya, ada nggak ada case saya tetap ada pembayaran ke saya karena memberikan konsultasi Baik. kepada perusahaan-perusahaan tersebut. Tadi disinggung sedikit pernah satu persidangan dengan Adnan Paris. Itu persidangan apa nih kalau tahu? Oh, itu ada persidangan di Jakarta Pusat kalau nggak saya kemarin Iya. itu. Saya mewakili klien saya sebagai pihak penggugat Iya. dan kantor dari Pak Oman Paris itu sebagai pihak tergugat. Oh. Saya begitu masuk sidang pertama kan saya melihat kantor Oman Paris. Oh, kriket juga luar biasa. Senior, ketemu senior. Agak gimana gitu Ya, tapi saya di situ tidak ada beban apa-apa karena saya dan tim punya prinsip kalau kita sudah berani maju di dalam suatu persidangan, Iya. berarti kita sudah mempunyai kekuatan. Iya. Kita sudah
namanya pasti atau memang percaya diri dengan dokumen-dokumen yang kita miliki. Iya. Ya, puji Tuhan hasilnya ya kita dimenangkan. Menang gitu ya. Hasilnya putusan hakimnya Mengabulkan gugatan kita. gugatan. Iya. Mengabulkan gugatan penggugat ya. Iya, mengabulkan gugatan dan setuju dengan argumen hukum yang kita bangun pada saat itu. Oke, luar biasa. Nah, sampai sekarang berarti masih seorang advokat. Masih Baik. seorang advokat. Nah, saya pernah jalan-jalan nih. Iya. Saya melihat ada spanduk ucapan selamat pasca dan cukup banyak nih. Iya. Dan saya melihat juga ada di medsos, di media namanya Freddy Situmorang. Iya. Saya ingin tahu nih, biasanya bila begitu banyak spanduk seperti itu, kira-kira ada punya tujuan nggak untuk di Kabupaten Samosir untuk lebih baik lagi? Berarti banyak juga yang melihat spanduk-spanduk yang Iya. saya munculkan di Samosir ini. Iya. Kalau ditanya apakah ada niat Ah, di Samosir ini, sudah pasti ada. ada ya. Ada. Niat keinginan untuk Dan membangun niat Samosir. untuk membangun Samosir ini, memberikan energi baru di Samosir ini. Kenapa saya bisa bilang memberikan energi baru? Karena saya memang tidak setiap hari di Samosir ini. Iya. Tapi kan pasti setiap tahun pasti akan ada berkunjung Berkunjung ke Samosir minimal Berziarah. berziarah. Apalagi suasana pasca. Selama pasca ini rutin kita lakukan keluarga. Iya. Kita akan datang ke Samosir ini untuk berziarah, untuk kumpul bersama di Samosir ini. Baik. Nah, apa yang menurut seorang Freddy Situmorang energi baru Samosir ini terkait visinya untuk Samosir, visi dan misinya mungkin Iya. singkat saja? Kalau visi saya melihat dari pandangan saya ya selama Iya. saya berkunjung di Samosir Iya. ini, saya melihat pembangunan di Samosir ini belum signifikan. Belum signifikan. Perlu ada peningkatan khususnya supaya pembangunan ini dapat dinikmati oleh masyarakat Samosir itu sendiri. Oh, langsung dinikmati oleh masyarakat Samosir. Iya, masyarakat Samosir itu sendiri. Mungkin khususnya kepada para petani mungkin ya. Mungkin juga, kan gitu juga iya. Karena gini, kita lihat lahan-lahan pertanian di Samosir ini sekarang kan udah terlalu sempit. Iya. Yang dimana waktu masa saya masih SD, SMP berkunjung di sini, Iya. saya sering ikut opung saya lah Bertani. bertani ke Iya. ladang. Iya. Begitu banyak lahan berhektar-hektar lahan Iya. yang digunakan untuk lahan pertanian ini. Nah, tapi saya lihat selama saya berkunjung di sini kenapa semakin sempit Iya. atau semakin berkurang, Iya. atau ada lahan pertanian tapi tidak difungsikan kembali. Fungsikan kembali. Iya. Yang fungsinya itu sudah berbeda. Yang dulu saya melihat pertanian itu ya untuk menanam padi. Iya. Tapi ini saya lihat sekarang fungsinya kok sudah berbeda. Udah berbeda ya. Sudah ditanamin namanya jagung, Iya. sudah ditanamin tumbuh-tumbuhan lainnya. Iya. Jadi lumbung padi yang terkenal di Samosir ini tidak Iya. kurang lah. Udah kurang, jauh berkurang. Ya? Jauh berkurang. Baik. Itu yang menjadi tadi itulah visi saya untuk pembangunan terkait dengan petani ini supaya dia juga lebih bersemangat lagi kan. Kalau lahannya banyak Iya. dan lahan itu tidak dialih fungsikan, Iya. ya pasti makin banyak petani-petani juga yang semakin semangat lagi. Iya, betul. Ya walaupun kita apresiasi juga pemerintah Kabupaten Samosir saat ini Iya. juga sudah ada program untuk menyediakan pupuk-pupuk organik, Iya. membantu petani-petani. Iya. Tapi kalau menurut saya itu kurang cukup. Kurang cukup ya. Iya. Baik. Nah, selain daripada persoalan petani, memang sangat signifikan membangun petani ini. Apa yang menurut Bang Freddy Situmorang yang perlu dibenahi untuk Samosir lebih baik? Yang pertama itu isu lingkungan ini sangat signifikan juga. Iya. Saya melihat kan dulu saya juga kembali lagi nih ke Iya, waktu pengalaman masa kecil. Saya sering berkunjung. Dulu itu waktu saya berkunjung di Samosir ini, apalagi di kampung-kampung saya Iya. ya di sana itu. Jam 7 pagi saya dibangunin saya masih pakai selimut. Iya. Bahkan warga juga masih banyak selimut, ya. Masih pakai selimut, Betul. pakai sarung, Iya, iya. keluar pun masih pakai Iya, sarung. iya. Karena apa? Itu terjadi karena Udara yang masih dingin, Iya. udara yang masih sejuk, Iya. dengan lingkungan yang masih
namanya masih bersih, Iya. masih terawat dengan baik. Iya. Tapi ini kenapa pada saat berkunjung ke sini, kemarin saya juga baru berkunjung. Iya. Minggu lalu saya juga baru berkunjung juga di Samosir ini. Saya kembali ke rumah opung saya, sudah pasti saya kembali ke rumah opung saya. Ini jam 6 pagi saya sudah buka baju. Udah merasakan namanya hawanya kok enggak seperti dulu lagi. Apalagi jam 7 ya. Jam 6 aja sudah merasakan namanya hawa yang tidak sedingin dulunya. Dan lagi. Iya. Iya. Tapi saya coba introspeksi lagi, ini kenapa terjadi Iya. seperti ini? Oh, saya dapat jawaban sedikit. Iya. Jawabannya itu apa? Sudah banyak hutan-hutan atau kayu-kayu. Dulu itu pohon-pohon itu banyak. Betul. Banyak. Pohon endemik ya. Iya, banyak pohon-pohon itu sangat tinggi-tinggi dan banyak. Dan sekarang saya lihat ini kenapa kok pohon-pohon di sini semakin berkurang. Semakin berkurang. Semakin namanya tidak ini lagi lah, tidak mempunyai namanya manfaat lagi. Fungsinya. Fungsi pohon yang untuk menahan ketika banjir ya. dan juga ketika menahan udara, mengeluarkan udara O2, CO2 dan mengurangi CO2 di udara itu jadi berkurang ya. Iya. Baik. Itu yang terjadi. Jadi saya pikir itulah semangat saya juga untuk mengabdi di sini, untuk memberikan jiwa saya, memberikan energi saya, memberikan waktu saya juga untuk memperbaiki itu. Baik, padahal Abang ketahui bahwa perbaikan lingkungan juga berpengaruh berbanding lurus dengan pariwisata. Kita bandingkan dengan namanya Bali. Saya pernah berkunjung ke Bali sekitar 3 tahun lalu. Iya. Saya pakai tour leader. Iya. Saya itu dibawa namanya ke daerah, saya lupa namanya, ke daerah Ubud atau daerah mana. Saya dibawa melihat suatu sawah. Iya. Sawah yang bagus gitu. Terbentang dengan luas. Yang terbentang luas bagus, tertata dengan rapi. Tapi saya kembali refresh lagi, melihat ke Bali ini tidak ada apa-apanya lahan sawahnya dengan Samosir. Sebenarnya tidak ada apa-apanya. Iya. Kalau itu lahan sawah ini digunakan dengan baik, dikerjakan dengan baik, itu bisa lebih dari Bali lah. Baik. Berarti artinya pasti ada perbandingan lurus. Iya, pasti akan ada perbandingan lurus dengan namanya lahan pertanian ini kita tingkatkan kembali dengan lingkungan yang baik. Itu sudah pasti daerah itu menjadi salah satu wisatanya sangat tinggi. Makanya saya datang ke sini untuk mengembalikan fungsi itu. Baik. Tambah lagi kejadian terakhir ya, karena bencana alam akhirnya lahan pertanian tertimbun semua. Masyarakat tidak bisa bertani. Bencana alam itu terjadi karena apa? Ya lingkungan itu sendiri. Sudah rusak ya. Rusak itu lingkungan. Karena di Tenggarai di atas sana juga sudah banyak pengembangan ya. Tidak ada namanya menjaga lingkungan itu sendiri. Baik. Nah, terkait persoalan lingkungan juga berhubungan dengan persoalan masyarakat adat. Bagaimana Anda melihat perlindungan terhadap masyarakat adat di Samosir? Dan bagaimana rencana Anda atau visi Anda ke depannya? Saya juga menjadi suatu penilaian saya juga menjadi suatu tujuan saya juga menjadi untuk masyarakat adat ini. Karena kita lihat hak-hak masyarakat di Kabupaten Samosir ini ya, terkait dengan namanya penguasaan pemilikan tanah, pemilikan tanah masyarakat adat. Sudah banyak saya lihat di sini yang saya coba pelajari ya selama ini, banyak dikuasai oleh organisasi koperasi, di mana lahan tersebut digunakan, dibeli, kemudian digunakan untuk membangun sesuatu yang tidak fungsinya. Iya. Kan gitu. Dan saya takutnya kalau itu terusan terjadi, itu bisa-bisa masyarakat adat di Samosir ini tidak lagi mempunyai tanah di Samosir ini. Tidak ada lagi namanya keaslian dari masyarakat adat Samosir ini. Oke. Mungkin ada lagi satu dua misalnya. Mungkin ada lagi yang mau sampaikan terkait tentang persoalan tanah ini? Ada. Salah satu yang menjadi konsen saya juga itu terkait dengan
hak tanah adat. Hak tanah adat ini kan banyak yang saya lihat ini yang diperjualbelikan tadi, yang saya bilang diperjualkan oleh perusahaan-perusahaan asing atau perusahaan-perusahaan yang Artinya kepemilikan itu bukan lagi masyarakat Samosirnya sendiri. Nah, bila itu terjadi, kan artinya kan bagaimanapun masyarakat kadang-kadang ada yang ingin menjual tanahnya. Nah, apa saran Anda supaya tidak harus dijual? Ada sistem hukum yang berlaku di Indonesia ini. Apa itu? Bisa kita pakai dengan namanya hak pakai. Hak pakai. Hak pakai itu sama kayak namanya kontrak ya. Kontrak ya. Kita kasih hak pakai kepada perusahaan itu berapa tahun. Iya. Tapi tetap kepemilikannya itu masih milik dari masyarakat Samosir itu sendiri. Iya. Tidak menjadi lepas ke orang lain. Jadi masyarakat Samosir itu tetap menjadi tuan rumah. Tuan rumah di Samosir ini sendiri. Iya. Kalau itu tidak dilakukan, lama-kelamaan yang awalnya menjadi tuan rumah menjadi namanya pendatang, penumpang. Iya. Karena tidak ada lagi kan. Seperti terjadi masyarakat adat di Betawi sudah mulai terpinggirkan ya. Sudah terpinggirkan. Baik. Jadi itulah yang menjadi semangat saya, menjadi energi saya untuk bisa mengabdi atau memberikan pikiran lah. Baik. Nah, kalau memang punya niat untuk Samosir, tentunya kan pasti akan ada hal-hal yang harus ditebus ya, baik dari partai politiknya, bangun kemampuan untuk meyakinkan masyarakat untuk visi dan misi Anda ke depan yang mungkin banyak yang harus ditambahkan ke depannya. Gimana? Apakah punya rasa keyakinan bahwa akan didukung oleh partai politik, pendukung Anda dan juga masyarakat Samosir? Untuk sekarang ini saya juga masih mencoba menjajak ke beberapa partai politik dengan semangat visi dan misi yang saya bawa tadi. Saya sudah coba untuk menjalin komunikasi ke beberapa partai politik. Ini masih dalam proses. Tapi setelah saya beberapa kali berkomunikasi dengan partai politik ini, saya menilai partai politik ini mendukung juga dengan visi misi yang saya sampaikan ke mereka. Saya mohon doanya kepada masyarakat Samosir supaya saya dapat juga didukung, selain dari partai politik juga saya dapat juga didukung oleh masyarakat Samosir, karena niat saya untuk membangun dan memberikan energi baru di Kabupaten Samosir ini. Baik, luar biasa Freddy Sitomorang. Semoga apa yang menjadi penyampaiannya hari ini membuka wawasan masyarakat Samosir. Siapa sih sebenarnya Freddy Sitomorang dan apa tujuan mulia dia untuk perbaikan di Kabupaten Samosir? Tentunya adalah hal yang paling ditunggu adalah bagaimana pendekatan. Kemampuannya untuk melakukan meyakinkan masyarakat tentang visi misinya ya. Visi misi. Baik, terima kasih. Abang Freddy Sitomorang, makasih buat waktunya. Semoga sukses selalu dan salam untuk seluruh keluarga. Terima kasih. Demikian tadi wawancara kita, obrolan kita bersama Freddy Sitomorang, energi baru Samosir. Bagaimana dia menyampaikan tentang masa kecilnya sampai dia berkuliah, sampai dia menjadi seorang lawyer dan akhirnya menyatakan diri untuk membangun Kabupaten Samosir ke depannya. Semoga ini memberikan informasi yang baru dan juga memberikan motivasi yang baru kepada setiap orang untuk membangun Samosir untuk lebih baik lagi. Saya Perandos Tanggang, Green Beta TV. Horas.